Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dapat dikatakan bahwa selama Qin Chen mau, dia dapat sepenuhnya menjadi naga sungguhan tanpa kelainan apapun. Selain itu, kekuatan jiwa Qin Chen juga telah mencapai titik melampaui puncak rasa hormat. Bahkan jika itu adalah puncak rasa hormat, mungkin tidak ada jiwa Qin Chen yang lebih mengerikan. Di Danau Jiwa, di ruang jiwa dari Manik Naga, dia merasa bahwa roh Qin Chen telah hilang. Hong Huang Zulong tiba-tiba bersenandung dingin. Bocah laki-laki ini benar-benar licik. Dia benar-benar menandatangani kontrak roh dengan leluhurku, tapi itu tidak masalah. Saat aku memasuki tubuhnya, jiwaku akan pulih sedikit. Selama seperti yang saya mau, saya dapat merobek kontrak roh kapan saja, tergantung pada jumlah tangan anak-anak orang. Bagaimana Anda bisa mengikat leluhur Anda dengan mengakar di dahan pohon ajaib? Hong Huang Zulong mulai tertawa, dengan semacam kesenangan menguasai. Perubahan nafas Qin Chen juga menarik perhatian jamaah lain di sekitar Danau Jiwa. Mengapa temperamen bocah itu tampaknya telah berubah? Kamu juga merasakannya? Mengapa aku merasa bahwa roh naga asli dari anak laki-laki ini tampaknya lebih kuat? Apakah ini ilusiku? Apakah dia melakukan terobosan? Tapi sepertinya tidak ada perubahan kekuatan rasa hormat dalam dirinya. Di sekitar banyak orang terhormat berbisik, dan bahkan beberapa dari mereka, mata mereka tertuju pada Qin Chen dan terus berkedip. Harus dikatakan bahwa jiwa Qin Chen bermutasi, dan terlalu jelas untuk menguasai jiwa naga. Jika mantan Qin Chen hanya memberi orang perasaan bahwa mereka tidak bisa melihat, Qin Chen saat ini, dalam perasaan tak terlihat ini, memberi orang perasaan dalam, seperti luasnya jurang yang kacau. Ini adalah tempat sarang naga. Itu pasti habitat orang kuat dari klan naga asli di zaman kuno. Sebagai keluarga naga sungguhan, apakah bocah ini mendapatkan panen dan harta karun khusus di Danau Jiwa? Seorang Dizun diam-diam menebak bahwa bukan hanya dia, tetapi juga mata Dizun lain yang memandang Qin Chen. Mereka juga menduga bahwa Qin Chen mendapat panen khusus di Danau Jiwa. Jika tidak, mereka tidak dapat menjelaskan perubahannya. Untuk sementara, banyak pemuja di sekitarnya memandangi wajah Qin Chen dan menjadi sedikit aneh, dan mata mereka berbinar. Saat ini, Qin Chen secara alami tidak memperhatikan para penyembah di sekitarnya. Dia dengan cepat menarik rantai hukum dewa. Di ujung lain rantai dewa hukum, ada seekor naga kecil. Penjepitnya memegang bola naga hitam. Dan Qin Chen dengan cepat menangkapnya. Menabrak. Rantai hukum melonjak, mengeluarkan suara, dan dengan cepat ditarik. Banyak jamaah di sekitarnya menatap Qin Chen. Melihat tindakan Qin Chen, matanya sangat menginspirasi, dan matanya penuh dengan cahaya panas. Apakah bocah itu menangkap kotak tanaman air? Ini adalah pemikiran pertama dalam banyak pikiran mulia. Tiba-tiba, mata masing-masing yang mulia panas, menantikan untuk melihat kotak tanaman air seperti apa yang telah ditangkap Qin Chen. Qin Chen sudah lama berada di sini. Qin Chen adalah salah satu yang pertama memasuki Danau Jiwa. Namun, ada beberapa perubahan pada orang-orang terhormat di sini. Hanya Qin Chen yang belum bisa menangkap kotak rumput air. Sekarang, Qin Chen akhirnya bergerak. Bagaimana kita tidak mengharapkannya? Ledakan. Ketika naga dan bola naga ditarik ke permukaan Danau Jiwa oleh debu Qin langsung mendesak langit dan bumi untuk membuat piring giok. Begitu naga dan manik naga keluar dari air, naga dan bola naga hitam dimasukkan ke dalam piring giok alam langit dan bumi. Orang-orang hanya melihat kilatan bayangan merah dan hitam. Qin Chen di tangan hukum dewa rantai telah menghilang. Apa itu? Kenapa tiba-tiba hilang? Apakah kamu baru saja melihatnya? Sepertinya anak laki-laki itu tidak menangkap kotak tanaman air, tetapi menangkap udang karang. Aku juga mengerti, udang karang itu sepertinya yang dia masukkan ke Danau Jiwa sebelumnya, dan sepertinya ada benda hitam di penjepit udang karang itu. Kamu juga melihatnya? Kupikir aku terpesona. Banyak orang kuat di sekitar gempar dan membicarakannya. Apa yang terjadi saat ini? Udang karang yang dilepaskan oleh Qin Chen tidak mati di Danau Jiwa, tetapi juga menggali beberapa harta dari Danau Jiwa. Berita itu tersebar, sehingga semua orang yang hadir berubah warna dan heboh. Untuk waktu yang lama, semua pemuja di tempat kejadian memancing keluar dari Danau Jiwa. Hanya kotak rumput air, dan setiap kotak air dan rumput dijaga oleh makhluk buas, tanpa kecuali. Tapi bagaimana dengan Qin Chen?
Tidak hanya tidak menangkap kotak tanaman air, juga tidak memiliki serangan objek yang sengit, tetapi menggunakan rantai dewa hukum untuk menangkap udang karang. Biarkan udang karang itu menarik harta dari danau jiwa, bagaimana mungkin orang tidak bersemangat? Terlebih lagi, dikombinasikan dengan identitas Qin Chen Zhen dan perubahan nafasnya sebelumnya, mata banyak pemuja di sekitarnya langsung berubah. Bocah naga sungguhan ini pasti punya harta karun di danau jiwa. Semacam emosi yang disebut keserakahan menyebar di hati setiap orang yang dimuliakan. Tapi orang-orang terhormat ini bersemangat dan serakah, tapi Qin Chen tidak memperhatikan mereka. Sebagai gantinya, dia langsung menyusupkan persepsinya ke langit dan bumi membuat piring giok. Wah, apakah ini ruang penyimpananmu? Hong Huang Zulong benar-benar bodoh. Meskipun dia berada di bola naga di mana ruang jiwa berada, dia dapat dengan jelas melihat pemandangan luar. Saat ini, dia menyadari ruang yang luas di piring giok ciptaan langit dan bumi. Keseluruhan, naga benar-benar tercengang. Apalagi saat melihat pohon ajaib itu, matanya terbelalak. Pohon leluhur iblis, apakah saya terpesona? Apakah Anda menggali seluruh pohon leluhur iblis? Tapi tampaknya pohon leluhur klan iblis tidak dalam kondisi puncak. Hong Huang Zulong konyol dan bingung. Dia mengira Qin Chen telah memperoleh beberapa cabang pohon ajaib dunia. Dia mengatakan bahwa dia tidak perlu memperhatikannya. Siapa yang pernah berpikir bahwa Qin Chen dan dirinya sendiri menandatangani kontrak roh, yang merupakan cabang dari pohon klan iblis, jelas. Seluruh pohon iblis. Bagaimana anak teran ini melakukannya? Bukankah klan iblis mengupas kulit bocah itu? Yang mengejutkan Hong Huang Zulong adalah piring giok Qin Chen. Ada dunia kecil di dunia kecil ini. Hong Huang Zulong menjadi gila. Dia selalu berpikir bahwa Qin Chen adalah cincin penyimpanan yang kuat, tetapi dia tidak pernah mengira itu adalah dunia kecil. Dunia kecil, ini adalah dunia tempat makhluk hidup bisa hidup. Ia memiliki aturan dan aturan operasinya sendiri, yang sama dengan dunia nyata. Ini sudah berakhir. Pada saat yang sama, hati Hong Huang Zulong tenggelam. Spesial ini, dia memberi dirinya pitah. Ketika dia memasuki piring giok ciptaan langit dan bumi, Hong Huang Zulong sudah merasa bahwa dia terikat oleh kekuatan yang kuat, yang merupakan kekuatan dunia kecil ini. Saat ini, Hong Huang Zulong sangat ingin menangis tanpa air mata. Tuhan panjang, saya dianiaya. Alasan mengapa Hong Huang Zulong sangat setuju dengan Qin Chen sebelumnya adalah karena dia berpikir bahwa Qin Chen tidak dapat membatasi dirinya sendiri. Bahkan jika dia telah menandatangani kontrak roh sebelumnya, pikirnya begitu. Bagaimanapun, dia adalah makhluk primitif, leluhur Hong Huang, leluhur paling primitif dari seluruh klan naga di alam semesta. Bahkan jika jiwa terkurung dalam manik-manik naga di ruang jiwa, itu bukanlah ras manusia kecil yang dapat diperlakukan sama. Dan paling banyak, Qin Chen menempatkan dirinya ke dalam tubuhnya. Tapi sekarang, Hong Huang Zulong benar-benar menangis. Dia begitu percaya diri sehingga dia menyerah. Pohon leluhur klan iblis, bersama dengan dunia kecil, sekarang benar-benar menjadi kura-kura dalam toples. Bagaimana, nenek moyang Hong Huang? Apakah tempatku tidak buruk? Qin Chen tersenyum pada Hong Huang Zulong dan mengatakan bahwa ketika Hong Huang Zulong memasuki piring giok Keihua langit dan bumi, Qin Chen jelas merasa bahwa piring giok buatan langit dan bumi memiliki efek penindasan yang kuat pada ruang jiwa Hong Huang Zulong. Qin Chen bertanggung jawab atas semua aturan di dunia kecil yang dikendalikan oleh Qin Chen. Awalnya, Qin Chen khawatir bahwa piring giok buatan langit dan bumi tidak dapat menekan naga leluhur Hong Huang, tetapi sekarang, dengan bantuan pohon ajaib dan piring giok ciptaan langit dan bumi, Qin Chen memiliki cukup waktu untuk membuat keributan. Di sini untuk bereaksi, yaitu, Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum bahwa jika Qin Chen dapat melihat pemandangan di ruang jiwa, dia akan menemukan bahwa senyum Hong Huang Zulong bahkan lebih buruk daripada menangis. Dan Hong Huang Zulong juga dengan hati-hati mengamati piring giok buatan Qin Chen. Dari sudut pandang ini, hati sangat menakjubkan. Dunia kecil ini, sangat sempurna, telah membentuk bidang hukum yang unik. Apalagi ada kekuatan tahun yang kuat, dan ada bidang kedokteran. Selain pohon ajaib dunia, ada juga pohon dengan nafas surga di tepinya yang saling melengkapi. Pohon apa ini? Buah di atasnya mengandung kekuatan surga. Hong Huang Zulong terkejut bahwa asal-usul pohon ini benar-benar luar biasa. Pohon ini disebut pohon Dewa Surgawi, dan merupakan salah satu dari 10 sumber surga. Apakah kamu tidak tahu leluhur besar Hong Huang? Qin Chen mengerutkan kening. Hong Huang Zulong belum pernah mendengar tentang pohon dewa.
Sumber 10 jalan di surga? Itu suara besar Hong Huang Zulong terkejut dan berkata, namun, ini sungguh luar biasa. Ini berisi aturan sumber Tao yang tak ada habisnya. Itu harus menjadi harta yang lahir setelah waktuku. Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan angkuh, aku adalah makhluk asli alam semesta. Aku adalah orang kuat yang telah menciptakan alam semesta. Secara alami, aku tidak akan peduli dengan sumber dari 10 jalan. Bos, apa ini? Ini sangat keras. Pada saat ini, dua suara yang tidak menyenangkan terdengar, dan semut kecil dan api kecil dengan serangga pemurnian api dan semut pemakan gas datang ke sini. Melihat manik-manik naga hitam yang digantung di sini, ekspresi mereka sangat menghina. Kamu masih anak-anak, bos. Dari mana kamu mendapatkan orang yang membual ini? Manik turbula hitam, dan bawang putih jenis apa itu? Semut kecil dan api kecil di sekitar bola naga hitam, melihat ke atas dan ke bawah. Siapa yang berani berbicara denganmu Tuan Naga seperti ini? Aku sangat marah. Hong Huang Zulong mendengar itu, dan tiba-tiba meledak, andalkan, apa identitasnya, sangat dibenci orang, bagaimana Anda bisa menahannya? Dia melihat semut pemakan udara dan serangga penyulingan api, matanya tidak senang. Ketika dia melihat bahwa mereka sebenarnya adalah serangga hitam, matanya tiba-tiba membelalak. Serangga Hong Mengling. Ada keterkejutan di mata Hong Huang Zulong. Serangga Hong Mengling, hati Qin Chen tergerak, semut kecil dan api kecil, mereka bukan serangga roh aneh tanah Tianwu. Apa nama serangga itu? Tuan Hong Huang Zulong, apakah Anda tahu semut kecil dan api kecil? Qin Chen ragu. Mereka seharusnya serangga roh Hong Meng yang kamu pelihara. Apakah kamu punya banyak hal baik? Namun, darah orang-orang ini tidak murni. Mereka seharusnya keturunan serangga roh Hong Meng. Untuk waktu yang cukup lama, leluhurmu tidak berani sombong di depan leluhurku. Hong Huang Zulong terlihat tenang dan berkata dengan angkuh, tapi dia masih memiliki cahaya aneh di matanya. Sialan, aku tidak bisa menahannya. Orang ini tidak tahu siapa bosnya di sini. Mari kita beri dia pelajaran. Semut kecil itu mengucapkan sepatah kata kepada api kecil itu, dan segera memimpin semut pemakan gas yang tak terhitung jumlahnya dan serangga pemurnian api untuk mengelilingi bola naga hitam dan menggigitnya. Namun, manik-manik naga hitam Hong Huang Zulong bukanlah yang bisa digigit semut dan api kecil. Setelah menggigit selama setengah hari, semut kecil itu tidak sakit sama sekali. Hahaha, sekelompok kentut kecil, juga ingin menelan naga kakekmu, aku tidak tahu ketinggian bumi. Hong Huang Zulong tertawa dan meledak. Aliran roh naga menyapu keluar dari ruang jiwa, meniup semut dan api kemana-mana. Sialan, orang ini bau dan sekeras batu di dalam lubang. Semut kecil dan api kecil memandang Hong Huang Zulong dengan tak percaya, dan mereka bisa merasakan Hong Huang Zulong yang luar biasa. Sekelompok kentut kecil, siapa yang kamu tegur? Jika Hong Huang Zulong bisa keluar sekarang, dia akan gemetar karena marah. Dalam kapasitasnya, kapan dia dimarahi? Itu kamu? Ada apa? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan mari kita saling berhadapan. Apa yang bersembunyi di cangkang kura-kura? Semut kecil dengan jijik mengatakan, mengatupkan bibir, bicara besar sengit seperti harimau, lihat ke belakang 250. Hong Huang Zulong menjadi gila. Kapan dia akan dipermalukan seperti ini? Bahkan di zaman kuno, orang-orang kuat teratas itu akan menghormatinya. Jika bukan karena saya akan memberitahu Anda mengapa bunganya sangat merah. Anda tahu apa yang disebut persaingan satu sisi nenek moyang Hong Huang pusing karena marah. Cut, tidak bisakah kau keluar? Kurasa kau takut pada kami, kan? Bersembunyi di dalam cangkang kura-kura? Arogansi macam apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Bola naga, ini adalah bola naga bawaan leluhur. Kembalikan cangkang kura-kura, kau tahu palu. Naga itu mengaum. Bola naga, pakaian apa yang akan kamu pakai? Bos, semut kecil memandang Qin Chen, dari mana kamu mendapatkan hal seperti itu? Bahkan berpura-pura menjadi leluhur naga, menurutku itu hampir seperti cacing belang. Tidak, memanggilnya cacing akan memberinya wajah. Kita seharusnya tidak menjadi sampah di kerajaan serangga. Orang ini adalah semut mol, lalat capung. Semut dan api mengangguk. Jika Hong Huang Zulong memiliki tubuh daging, dia akan sangat marah sehingga dia tidak bisa memuntahkan darah di tempat. Dia sebenarnya dimarahi sebagai tahi lalat atau lalat capung. Orang tidak memiliki hati yang sama. Ketika Qin Chen melihat adegan ini,
dia tidak bisa menahan tawa. Hong Huang Zulong ditahan di manik naga. Dia takut dia akan mati lemas. Semut kecil, api kecil, orang ini adalah nenek moyang Hong Huang di tempat rahasia ini. Kamu harus sedikit sopan padanya. Jangan memarahi sampah atau apapun. Qin Chen tersedak sambil tersenyum. Oke, sekarang kamu berbicara, kami akan memberimu wajah, tapi leluhur naga apa ini? Xiao Wo dan aku tidak percaya. Xiao Ling tidak yakin. Kami akan memanggilnya Xiao Long di masa depan, tapi itu hanya karena Anda. Muka, bos. Jalan pinggang garpu semut kecil, sepasang jalan enggan. Naga kecil, Qin Chen tidak bisa menahan tawa. Dia sudah bisa membayangkan ekspresi Hong Huang Zulong sekarang. Mungkin hidup tidak seperti kematian. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu, semut kecil dan api kecil, dan kamu akan membawa tetua Hong Huang Zulong tidak. Bawa Xiao Long untuk mengenal lingkungan. Qin Chen tidak bisa menahan tawa. Tidak, bocah teran, aku tidak ingin orang-orang bodoh ini membawaku, kau ajak aku berkeliling. Hong Huang Zulong berkata kepada Xiao Long. Kami terlalu malas untuk melayani Anda. Semut kecil dan api kecil meremehkan. Hong Huang Zulong sangat marah sehingga dia menahan amarahnya dan berkata kepada Xiao Long, cepat kenali aku. Saat dia berbicara, dia menekan amarahnya di ruang jiwanya, menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa menahannya, aku bisa menahannya. Sekelompok serangga kecil sangat banyak. Jika kamu tidak peduli dengan mereka, aku tidak tahan. Hong Huang Zulongki meledak hati. Sua, tubuh Qin Chen dalam sekejap, dan roh meninggalkan langit dan bumi untuk kembali ke aslinya. Apakah kamu tidak tahu posisi naga di dunia api? Ini saudaraku yang mengajarimu cara hidup dengan serangga. Ketika saya kembali, saya memanggil kakak laki-laki yang mencari semangat. Saya tidur sepanjang hari dan saya tidak tahu bagaimana bersaing untuk mendapatkan bantuan di depan bos. Jika kita turun, kita akan kedinginan. Semut kecil, apakah menurutmu orang ini benar-benar nenek moyang yang hebat api kecil dengan cara bodoh? Apapun dia, semut kecil itu memotong pinggangnya dan berkata, ini naga. Itu harimau. Kami senior. Anda tahu, kami memarahinya untuk waktu yang lama, dan bos tidak menghentikannya. Terlihat bahwa bosnya tidak terlalu senang dengannya. Lagi pula aku tidak tahan untuk menyombongkan diri di depan bos. Yah, bagaimanapun juga aku akan menerima saranmu. Jalur api kecil. Yah, kita harus bekerja sama. Kita tidak bisa membiarkan orang baru bersaing. Orang ini benar-benar sulit. Dia berkata. Di luar danau jiwa, Qin Chen sudah merasakan banyak pandangan buruk di sekitarnya. Danau jiwa di sini tidak boleh diambil sebelum mendapatkan batu giok yang kacau. Pergi dari sini dulu. Qin Chen bahkan tidak melihat-lihat. Dia akan pergi. Apakah kamu bersalah karena menjadi pencuri ketika kamu pergi dengan terburu-buru? Namun, begitu tubuh Qin Chen bergerak, beberapa orang di depannya menghalangi jalannya. Orang-orang ini hanyalah beberapa orang kuat yang pernah memancing di danau jiwa sebelumnya. Pemimpinnya adalah Dizun Iblis. Dia menatap Qin Chen sambil tersenyum dan matanya menyala. Setelah menghentikan Qin Chen, suasana menjadi sangat tegang. Apa maksudmu, Tuan? Qin Chen mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat bahwa, selain penguasa klan iblis, penguasa ras lain di sekitarnya secara bertahap mendekat. Itu tidak berarti banyak. Aku tidak bermaksud menjadi musuhmu. Namun, belum lama ini, aku kehilangan hal yang sangat penting. Tanah awan hitam Zun menatap Qin Chen Yin dengan kasihan untuk mengatakannya. Apa pedulimu jika kehilangan sesuatu? Kata Qin Chen sambil mencibir. Heiyun di Zun terkekeh dan berkata, beberapa waktu lalu, seorang lelaki dari klan naga asli menyelinap ke klan iblis saya dan mencuri harta karun klan iblis. Meskipun tuan dari klan naga asli telah menyembunyikan wajah aslinya, tubuhnya, nafasnya dan penampilan tidak bisa diubah. Sejak melihatmu, aku selalu merasa punggungmu sangat akrab. Seingatku, kamu adalah bocah naga asli yang menyelinap ke klan iblisku. Begitu dia mengatakan ini, orang lain di sekitarnya tampak aneh, tetapi Qin Chen merasa nyaman dan tenang. Aku belum pernah ke keluarga iblismu. Bagaimana aku bisa masuk ke keluarga iblismu? Tatapan dingin Qin Chen saat ini telah tenang, tetapi menunjukkan seringai samar, kata tenang. Tentu saja kamu tidak akan mengakuinya. Namun,
Kami telah memastikan bahwa kamu adalah Master Naga asli yang telah memasuki klan iblis kami. Apakah kamu akan dianiaya tanpa alasan? Tanah awan hitam menghormati welas asih Yin. Sepertinya hari ini, kamu harus melakukan kesalahan padaku. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Yah, karena semua orang telah datang ke danau jiwa ini, itu adalah takdir. Mengapa kita harus berperang?" Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan seorang master hantu muncul dan berkata sambil tersenyum. Ketika Qin Chen melihat keluarga hantu datang untuk berdamai, dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak marah sama sekali. Tangan sekecil itu tidak sebaik matanya. Qin Chen ingin melihat trik apa yang dilakukan orang-orang ini. Master klan hantu berkata, "Mengapa kamu harus begitu sengit dalam koleksi Dewa Viantin ini? Demi harta karun, Terans dan iblis dapat bergandengan tangan. Terlebih lagi, klan naga asli tidak harus bertarung dan membunuh begitu banyak." Kata-kata Yin Feng Guizun juga masuk akal, tapi sekarang Heiyun Dizun mengatakan bahwa harta klan iblis Yin dicuri oleh pria klan naga asli. Jika Anda membiarkan orang ini pergi, saya khawatir akan sulit bagi Heiyun Dizun menjelaskannya setelah dia kembali. Kemudian yang terhormat lainnya berkata, "Ini." Yin Feng Guizun mengerutkan kening. Mereka tidak malu ketika menyanyikan oboe, dan wajah mereka tidak merah sama sekali. Mereka mendengar Yin Feng Guizun mengerutkan kening dan berkata, "Sekarang teman dari klan naga asli ini mengatakan bahwa dia belum pernah ke klan iblis dari dinasti Yin, tetapi Heiyun Dizun mengatakan bahwa harta keluarganya telah dicuri oleh teman dari yang asli. Klan naga. Bagaimanapun, adil untuk mengatakan bahwa masalah ini adil dan masuk akal." Wanita tua itu mengatakan bahwa dia masuk akal. "Lebih baik menjadi seperti ini." Yin Feng Guizun berkata kepada Heiyun Dizun, "Setelah mencuri hal-hal baik seperti bangsawan harta karun, orang biasa tidak akan mengambilnya sesuka hati. Saya khawatir mereka masih ada di dalamnya." Selama teman-teman dari klan naga asli menunjukkan ruang penyimpanan mereka kepada Heiyun Dizun.